kan kita sudah belajar mengenai memahami perilaku anak. Masih ingat apa itu perilaku anak? Ingat. Apa salah satunya? Memberikan memberikan pujian kepada anak ketika melakukan sesuatu kebaikan. Nah, baik, untuk sekarang kita belajar memahami cara anak usia dini. Nah, jadi ibu-ibu pernah nggak memperhatikan anak-anak ibu-ibu belajar di sekeliling sambil bermain. Nah, anak-anak itu bermain, dia belajar. Nah, jadi bukan sekedar bermain, tapi bermain anak-anak itu adalah belajar. Kadang-kadang kita sambil menyapu, anak-anak main layang-layang. Nah, kita harus dampingi, harus lihat, jangan sampai nanti anak-anak masuk ke paret. Nah, jadi kita arahkan pelajaran dia, permainan dia. Ibu-ibu harus melihat untuk anak-anak ibu ketika bermain itu harus bermanfaat. Nah, permainan itu bermanfaat, artinya tidak membahayakan dia. Nah, kemudian bisa menjadi baginya. Ya, contohnya misalnya baik itu permainan tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan. Misalnya huruf binatang apa yang diawali dengan huruf M? Nah, contohnya dia suka makan pisang. Nah, harus diberikan. Kemudian kan dia menjawab nanti. Nah, jadi harus memberikan manfaat. Artinya harus memberikan daripada permainan, memberitahukan manfaat daripada permainan tersebut. Nah, misalnya apa manfaat daripada permainan ini? Untuk melatih bahasa ataupun untuk melatih kosakata. Di sini sudah ada di modul manfaat bermain. Kita harus tahu manfaat bermain. Contohnya untuk mengasah kemampuan fisik anak. Nah, kemudian yang kedua, membuat anak sehat. Jadi manfaat daripada permainan, belajar sambil bermain sambil belajar, itu untuk yang pertama mengasah kemampuan fisik anak, kemudian membuat anak sehat. Yang seterusnya emosi. Emosi apa itu emosi? Anak merasa bahagia, berekspresi merasa bahagia dengan bermain. Yang kemudian belajar untuk mengekspresikan perasaan. Nah, artinya dia baik dengan teman-teman, baik dengan kita di keluarga, di rumah. Kemudian meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermain. Nah, jadi bisa mendekatkan hubungan mereka itu antara sesama teman di lingkungan mereka bermain. Kemudian cara berpikir, memberikan pengetahuan baru. Nah, memberikan pengetahuan baru kepada anak-anak. Yang kemudian belajar menyelesaikan permasalahan. Kemudian belajar membuat keputusan. Nah, jadi ini adalah semuanya manfaat daripada manfaat daripada bermain. Kemudian manfaat pendidikan anak usia dini. Apa itu manfaat pendidikan anak usia dini? Bagi anak terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Kemudian terbiasa mengikuti aturan. Nah, anak-anak mengikuti aturan. Jadi manfaat untuk pendidikan usia dini bab PAUD. Yang pertama terbiasa dengan rutinitas di sekolah. Yang kedua terbiasa mengikuti aturan. Artinya disiplin, dia akan disiplin. Nah, baik di sekolah maupun sampai ke rumah. Yang ketiga mendapatkan pelajaran yang sesuai usia. Nah, jadi ketika dia kecil, dia lebih percaya diri. Nah, kemudian
usia dini adalah bukan seperti sekolah yang wajib. PAUD itu bukan sekolah yang wajib, tapi dia sekolah di PAUD ini adalah untuk siap-siap masuk ke sekolah selanjutnya, yaitu di pendidikan dasar SD. Jadi bagi orang tua, bagi teman-teman, berbagai bagi orang tua bertambah teman, ya. Di rumah kan ada teman, Pak, bertambah teman di rumah. Jadi baik teman berbicara, kadang-kadang waktu kita nyuci baju kan nggak ada kawan, ya. Jadi anak adalah sebagai teman. Kemudian memiliki waktu untuk anak. Kita harus menyediakan waktu untuk anak dia bermain. Mungkin ini saja untuk hari ini. Ada yang ibu semua paham ini yang disampaikan tadi? Paham? Oke, terima kasih. Jadi manfaat tadi direview sedikit. Manfaat yaitu mengasah kemampuan, membuat anak sehat dan seterusnya. Kemudian emosi, merasa dia bahagia, senang dan mandiri. Nah, jadi itu saja untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Mulai dengan atau Rutik? Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Gak ada. Berarti paham semua ya? Baik, terima kasih. Ini saja untuk hari ini dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.